Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ayu Rahmaningsih, NIM 12204193010 dari Tadris Matematika 4A IAIN Tulungagung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran panjang nih. Tentunya pada kegiatan sehari-hari kalian pernah kan melakukan pengukuran seperti pengukuran panjang meja, menentukan panjang kayu, atau mungkin jarak rumah kalian ke sekolah. Nah, langsung saja pada materi pengukuran panjang ini kita akan membahas alat ukur panjang beserta satuan panjang. Nah, yang pertama kita akan bahas alat ukur panjang. Alat ukur panjang ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada alat ukur panjang tak baku dan ada alat ukur panjang baku. Di sini kita akan bahas dulu alat ukur panjang tak baku. Nah, kenapa disebut tak baku? Karena hasil pengukurannya bisa berbeda-beda bergantung pada kondisinya. Di sini ada contoh nih, alat ukur panjang tak baku. Yang pertama ada jengkal. Nah, jengkal ini batasnya dari ujung ibu jari sampai ke ujung jari kelingking. Misal di sini ada tongkat nih, kita akan ukur panjang tongkat ini dengan jengkal. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal. Nah, ada 4 jengkal panjang tongkat tersebut. Contoh selanjutnya ada depa atau dua tangan direntangkan. Misal nih kita ingin mengukur panjang papan tulis. Kita ukur ya, 1 depa, 2 depa. Nah, panjang papan tulis tersebut 2 depa atau dua tangan direntangkan. Contoh selanjutnya ada langkah. Misal kita ingin mengukur nih, misal ini ada kolam renang. Kita ingin mengukur panjang kolam renang dengan langkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Nah, terdapat 3 langkah panjang kolam renang tersebut. Nah, saat mengukur panjang tongkat, papan tulis, dan kolam renang, kita kan memperoleh nih hasilnya. Ada 4 jengkal, ada 2 depa, ada 3 langkah. Nah, ini berfungsi sebagai pembanding benda yang diukur. Jengkal, depa, langkah disebut sebagai satuan. Sementara panjang benda merupakan suatu yang dibandingkan disebut besaran. Dan besaran itu dinyatakan dengan angka-angka atau nilai. Dan besaran memiliki satuan. Misal di sini ada 4 jengkal. Nah, 4 ini kan angka. 4 sebagai besaran dan jengkal sebagai satuannya. Begitu pula dengan depa maupun langkah. Tapi perlu kalian ingat, perlu kalian tahu bahwa pengukuran dengan alat ukur panjang tak baku ini mempunyai kelemahan. Karena ukuran dari misal nih jengkal, depa maupun langkah dan lain-lain tidak akan selalu sama pada setiap orang. Misal di sini kita menggunakan jengkal, kan tidak selalu sama tuh antara misal jengkal kalian dengan ukuran jengkal ayah kalian, ibu kalian, maupun orang lain. Begitu pula dengan depa, dengan langkah. Maka dari itu disebut alat ukur panjang tak baku. Karena berbeda-beda bergantung pada kondisinya. Selanjutnya kita akan membahas alat ukur panjang baku. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas nih tentang alat ukur panjang tak baku, di mana hasil pengukurannya bisa berbeda-beda. Sedangkan kalau alat ukur panjang baku ini, hasil pengukurannya selalu tetap biarpun diukur oleh siapapun dan dimanapun berada. Contohnya di sini ada penggaris.
Penggaris ini adalah alat untuk mengukur panjang garis atau benda yang pendek. Satuan panjangnya adalah sentimeter. Selanjutnya ada meteran pita. Meteran pita ini adalah alat yang biasanya untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Satuan panjangnya sentimeter dan meter. Selanjutnya ada meteran roll kecil. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Satuan panjangnya sentimeter dan meter. Selanjutnya ada meteran roll besar. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Satuan panjangnya adalah meter. Dan masih banyak lagi ya alat ukur panjang baku. Misal ada jangka sorong dan lain sebagainya. Di sini kita akan mencoba mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan alat ukur panjang baku. Nah, misal di sini kita akan mengukur panjang ballpoint ini dengan penggaris. Untuk mengukurnya kita sejajarkan dulu ballpoint dengan penggarisnya. Di sini kita letakkan ujung ballpoint di awal penggaris, yaitu awal nilai. Penggaris di sini adalah 0. Kita lihat nih, di sisi ballpoint atau ujung satunya itu mengarah ke angka berapa pada penggaris tersebut. Nah, ternyata di sini mengarah ke angka 14. Jadi panjang ballpoint tersebut adalah 14. Nah, 14 apa nih? Kan besaran kan biasanya kan selalu ada satuannya. Nah, satuannya apa? Nah, penggaris tadi kan satuannya adalah sentimeter. Jadi, panjang ballpoint tersebut jika diukur dengan penggaris yang satuannya sentimeter adalah 14 cm. Nah, tadi kan alat ukur panjang baku kan jika untuk mengukur benda hasil pengukurannya selalu tetap, biarpun diukur oleh siapapun dan dimanapun. Misal di sini ballpoint ini akan kita ukur nih dengan penggaris yang berbeda, dengan besar yang berbeda dan panjang yang berbeda. Apakah sama? Masih tetap 14 cm. Kita coba ya, di sini ada penggaris yang lebih panjang. Kita sejajarkan. Nah, ternyata di sini besarnya sama, tetap 14 cm. Nantinya jika ballpoint ini diukur oleh misalnya ayah kalian atau kakak kalian dengan menggunakan alat ukur panjang baku, hasil pengukurannya akan tetap sama, yaitu 14 cm. Karena jika suatu benda diukur dengan alat ukur panjang baku, maka hasil pengukurannya selalu tetap biarpun diukur oleh siapapun dan dimanapun berada. Selanjutnya kita akan membahas tentang satuan panjang. Tadi kan sudah dibahas nih secara singkat tentang satuan panjang. Ada sentimeter, meter, jengkal, dan lain-lain. Nah, pada satuan panjang kali ini yang kita bahas adalah satuan panjang yang telah diakui secara internasional atau bisa juga disebut dengan satuan panjang pada alat ukur panjang baku. Kenapa kita memakai ini? Karena bila kita mengukur panjang, kita tentu membutuhkan panjang yang akurat kan? Yang nilainya sama bila diukur oleh siapapun dan dimanapun berada. Agar misal nanti kita ingin mengukur panjang suatu benda, hasil yang kita dapatkan nanti akan sama dengan pengukuran yang dilakukan oleh orang lain. Nah, pada satuan panjang kali ini kita akan membahas satuan panjang yang secara umum diketahui oleh banyak orang, yaitu di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengingat
urutan satuan panjang ini. Dan untuk mempermudah juga dalam melakukan konversi satuan panjang, kita akan menggunakan yang namanya tangga satuan panjang. Nah, seperti gambar di sini ya, bentuk tangga satuan panjang. Dan perlu kalian tahu, susunan tangga satuan panjang ini tidak boleh berubah. Jadi yang paling atas sendiri itu km atau kilometer, yang selanjutnya yaitu hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang paling bawah sendiri yaitu milimeter. Dan saat kalian melakukan konversi satuan panjang, setiap turun satu anak tangga itu dikali dengan 10, dan setiap naik satu anak tangga itu dibagi dengan 10. Untuk lebih memahaminya, di sini disajikan beberapa contoh konversi satuan panjang. Yang pertama yaitu ada 1 cm sama dengan titik-titik milimeter. Nah, untuk mengkonversi atau merubah satuan panjang tersebut, yaitu dari cm ke milimeter, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan berapa banyak anak tangga dan apakah naik atau turun. Pada konversi di atas, kita akan mengubah satuan satuan cm menjadi milimeter. Sesuai dengan tangga satuan panjang, cm ke milimeter itu turun satu tangga. Jadi hasilnya yaitu dikali dengan 10. Jadi 1 dikali 10 itu sama dengan 10. 1 cm itu sama dengan 10 mm. Contoh yang selanjutnya ada 2000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Nah, di sini kita lihat meter ke kilometer itu turun atau naik. Nah, di sini ternyata naik. Naik berapa tangga? 1, 2, 3. Ternyata naik 3 tangga. Nah, jika naik itu kan dibagi dengan 10. Kita lihat naik berapa tangga. Tadi kan naik 3 tangga. Jadi langsung saja nolnya kita buat 3. Jadi 2000 dibagi dengan 1000 itu sama dengan 2. Jadi 2000 meter itu sama dengan 2 km. Contoh selanjutnya yaitu 1 dam atau dekameter sama dengan titik-titik dm atau desimeter. Di sini dari dam ke dm itu ternyata turun 2 tangga. Setiap turun dikali dengan 10. Jadi turun 2, nolnya berarti ada 2. Jadi 1 dikali dengan 100 itu sama dengan 1 kali 100 sama dengan 100. Jadi 1 dam itu sama dengan 100 dm. Diingat ya, setiap naik satu anak tangga dibagi dengan 10, dan setiap turun satu anak tangga itu dikali dengan 10. Mungkin cukup sekian materi pengukuran panjang kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.